Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adam Yazil Putra, NIM 19423006. Di sini saya akan menjelaskan perbandingan dua jurnal untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Ekonomi Mikro Islam. Pada jurnal pertama yang berjudul Intervensi Pemerintah Indonesia dalam menetapkan harga BBM ditinjau dari mekanisme pasar Islam yang dipublikasikan pada tahun 2015 yang ditulis oleh Bu Yenti Afrida. Yang melatar belakangi jurnal pertama ini yaitu salah satu opsi yang dinilai bisa menjadi solusi permanen di atas permasalahan subsidi BBM adalah skema subsidi yang dipatok di angka tetap atau disebut fixed subsidi. Dengan skema tersebut, harga BBM subsidi akan naik turun mengikuti harga keekonomian BBM. Yang menjadi permasalahan di Indonesia sekarang adalah subsidi BBM yang dihapuskan dan dialokasikan ke sektor lain. Bila harga BBM didasarkan pada mekanisme pasar, maka masyarakat yang akan menanggung sendiri kenaikan harga BBM. Apabila harga minyak dunia melonjak naik. Pertanyaan pada jurnal pertama ini yaitu adalah jika terjadinya minyak dunia melonjak naik kembali, apakah pemerintah akan melakukan intervensi atau tidak? Mekanisme pasar. Pasar adalah sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak peradaban awal manusia. Islam menempatkan pasar pada kedudukan yang penting dalam perekonomian. Praktik ekonomi pada masa Rasulullah dan Khalifah Rasyidin menunjukkan adanya peranan pasar yang besar. Rasulullah sangat menghargai harga yang dibentuk oleh pasar sebagai harga yang adil. Beliau menolak adanya suatu price intervention seandainya perubahan harga terjadi karena mekanisme pasar yang wajar. Namun, pasar di sini mengharuskan adanya moralitas, antara lain persaingan yang sehat, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan. Jika nilai-nilai ini telah ditegakkan, maka tidak ada alasan untuk menolak harga pasar. Proses pengambilan data pada jurnal ini diambil melalui referensi jurnal-jurnal ekonomi Islam pada universitas lain. Hasil dan pembahasan pada jurnal pertama ini yaitu meskipun menurut mekanisme pasar Islami, pemerintah tidak boleh intervensi harga karena harga ditetapkan oleh mekanisme pasar, kecuali dalam keadaan tertentu seperti adanya ikhtiar atau penimbun barang, kecurangan, distorsi harga, dan lain-lainnya. Akan tetapi, untuk kemaslahatan masyarakat yang belum mampu merata secara ekonomi mengikuti harga pasar minyak dunia tanpa subsidi, dan dalam hal ini pemerintah harus intervensi harga, maka hal itu diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih, yaitu artinya tindakan seorang penguasa terhadap rakyatnya harus senantiasa mengacu pada maslahat 25, yaitu dari kaidah ini dapat disimpulkan bahwa tindakan pemerintah dalam menetapkan harga BBM merupakan suatu kemaslahatan dengan mempertimbangkan keadaan dan kemakmuran masyarakat. Jurnal kedua yaitu yang berjudul Mekanisme Pasar Islami dalam Konteks Idealita dan Realita, dipublikasikan pada tahun 2015, ditulis oleh Mul Irawan. Latar belakang pada jurnal kedua ini yaitu pentingnya pasar dalam kegiatan ekonomi sehingga Rasulullah menghargai mekanisme pasar sebagai sebuah sunatullah yang harus dihormati, termasuk harga yang dibentuk oleh pasar sebagai harga yang adil. Beliau menolak price intervention karena jika perubahan harga terjadi karena disebabkan oleh mekanisme pasar yang wajar, maka tidak ada alasan untuk menolak harga pasar. Mekanisme pasar. Realita pasar dewasa ini masih diwarnai paham kapitalisme, yaitu suatu paham yang meyakini bahwa pemilik modal bisa melakukan usahanya untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Demi prinsip tersebut, maka pemerintah tidak dapat melakukan intervensi pasar guna keuntungan bersama. Adam Smith memandang bahwa ada sebuah kekuatan tersembunyi yang akan mengatur pasar atau invisible hand. Maka pasar harus memiliki laissez-faire atau kebebasan dari intervensi pemerintah.
Tapi ternyata sejarah telah berulang kali membuktikan bahwa membebaskan manusia sebebas-bebasnya tidak mendatangkan keteraturan, melainkan mendatangkan ketidakadilan dan krisis yang berulang dan tidak dapat pernah berujung. Proses pengambilan data pada jurnal kedua ini yaitu melalui referensi jurnal ekonomi Islam pada universitas-universitas lainnya. Hasil dan pembahasan jurnal kedua ini yaitu konsep Islam memahami bahwa pasar dapat berperan aktif dalam kehidupan ekonomi. Apabila prinsip persaingan bebas dapat berlaku secara efektif, pasar tidak mengharapkan adanya intervensi dari pihak manapun, termasuk negara dalam hal intervensi harga atau private sector dengan kegiatan monopolistik dan lainnya. Karena pada dasarnya, pasar tidak membutuhkan kekuasaan yang besar untuk menentukan apa yang harus dikonsumsi dan diproduksi. Harus diyakini bahwa intervensi terhadap pasar hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang darurat. Keadaan darurat di sini dapat diartikan jika pasar tidak terjadi dalam keadaan sempurna, yaitu terdapat kondisi-kondisi yang menghalangi kompetensi secara fair, yaitu market failure. Dalam dua jurnal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dalam mekanisme pasar yang dimana sudah ada sejak awal peradaban manusia atau masa kenabian Muhammad SAW, tidak diperbolehkan adanya kecurangan dalam berpolitik di bisnis pemasaran dan dilarang ketidakadilan atau hal yang mendatangkan krisis. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.